Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Jadi sekarang kita akan melanjutkan materi mengenai mata kuliah dinamika. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu 2 minggu yang lalu, karena minggu lalu libur ya, kita sudah membahas analisis gaya statis yang pertama, yaitu mekanisme engkol peluncur. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas mungkin secara sekilas saja, tidak mendetail tentang analisis gaya statis yang kedua, yaitu mekanisme empat penghubung. Oke, jadi bentuknya itu seperti ini. Mekanisme empat penghubung ada di sini eh, engkol ya. Engkol ini terhubung dengan suatu eh, apa namanya ini siku lah ya. Kemudian di sini ada batangnya di sini ada terhubung juga dengan suatu peluncur gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan soal jika ada yang berbentuk mekanisme empat penghubung seperti ini? Jadi, misalnya ini ada soal yang menanyakan berapa kopel T2 yang harus diberikan agar sistem seimbang. Nah, jadi karena kita berbicara mengenai gaya statis, ini kan ada gaya di batang batang 4 namanya. Jadi ada 4 batang di sini, makanya namanya batang 4 penghubung ya. Ada batang 2, batang 3, batang 4. Nah, kemudian mana batang satu? Batang satu yang ini yang diarsir-arsir. Ya, kita mungkin dalam prakteknya atau dalam wujud nyatanya itu ya berupa kerangka atau dudukan lah mungkin kalau dalam mesin. Ini yang namanya batang satu yang dudukannya ini. Kemudian ada engkolnya, batang 2, terus ada batang 3, terus ada batang 4. Nah, bagaimana biar sistem ini seimbang? Misalnya ada gaya P yang diberikan pada batang 4 ke arah luar sebesar 6 kilonewton. Ya, pertanyaannya adalah agar dia ini statis, agar sistem ini statis tidak bergerak, berapakah T2 yang harus diberikan pada sistem ini agar dia setimbang dan tidak bergerak? Ya, namanya aja analisis gaya statis. Oke, sekarang kita akan analisis satu persatu. Diketahui dulu panjang dari batang 2, di mana dalam hal ini namanya di sini O2A. Kenapa disebut O2A? Karena dia menghubungkan antara ujung O2 dengan titik A. Ya, ini menghubungkan O2 dengan A sehingga dinamakan O2A. Ini panjangnya 32 mm. Batang 2 lah namanya ini kalau kita mau singkatnya. Kemudian ada batang O2 O4. O2 O4 itu berarti yang ini hubungkan antara ujung satu dan ujung yang lain. Panjangnya 78 mm. Kemudian panjang AB itu batang 3 ya. Batang 3 itu 41. Terus batang 4 O4B itu panjangnya 40 mm. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, seperti yang pertama kali kita harus tahu bahwa dari 3 dan 4 ini, yang manakah yang disebut apa namanya analisis dua gaya. Nah, ternyata penghubung 3 ini adalah analisis dua gaya. Kenapa? Karena tidak ada gaya yang bekerja pada batang 3. Sedangkan kalau pada batang 4 itu ada gaya P. Sedangkan pada batang 2 ada gaya T2, yaitu couple. Nah, satu-satunya yang tidak punya gaya luar adalah batang 3. Sehingga ini pasti merupakan eh, analisis dua gaya karena tidak ada gaya selain yang ada pada batang ini saja. Entah itu nanti dia ditarik kiri kanan atau dia masuk kiri kanan. Jadi yang bekerja adalah gaya pada ujung-ujung
batang ini, yaitu di titik A atau di titik B. Sehingga disebut dengan A2G, penghubung 3 itu. Nah, berhubung kita mengingat bahwa penghubung 3 itu adalah A2G, maka gaya-gayanya itu sama besar. Jadi gaya yang ada di ujung A itu sama dengan gaya yang ada di ujung B pada batang 3. Dan dia berlawanan arah, ya. Dia berlawanan arah. Misalnya kalau A itu ke kiri, maka B harus ke kanan biar seimbang. Nah, dia terus bekerja sepanjang batang, menekan batang atau menarik batang. Entah dia itu dari kiri, dia ditekan kiri kanan atau dia ditarik dari kiri kanan sehingga batang itu menjadi agak begitu ya, merenggang. Nah, ini. Kemudian karena dia ini adalah A2G, maka kita bisa melihat gaya yang bekerja pada batang 3 itu seperti ini. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa bisa penamaan dari suatu gaya itu berdasarkan sudut pandang kita terhadap batang. Sekarang sudut pandang kita adalah di batang 3, jadi harus penomorannya itu dia di belakang nanti. Nah, yang di titik A itu kan dia bersambung dengan batang 2, sehingga gaya yang di sini, yang lurus ini, itu namanya F23, karena kita sudut pandang kita itu batang 3, sedangkan dia bersambung dengan batang 2, jadinya F23. Nah, kalau yang di titik B, sudut pandang kita adalah batang 3, terus dia nyambung dengan batang 4, jadinya namanya F43. Nah, F23 dan F43 ini nanti berlawanan arahnya ya. Walaupun nanti dia sama besar. Besarnya sama karena biar seimbang kan harusnya besarnya sama, tapi dia nanti berlawanan arah. Nah, pertama kita sudah bisa menganalisis gaya-gaya yang terjadi pada batang 3. Sekarang coba kita lanjutkan. Bagaimana halnya kalau yang di batang yang lain? Nah, di batang 4, di batang 4 itu kita lihat di sini kan sudut pandang kita sekarang kita beralih ke batang 4. Jadi penamaan kita sekarang untuk gaya yang di B ini adalah F34 karena dia nyambung dengan batang 3. Sedangkan sudut pandang kita sekarang yang kita lihat itu batang 4. Jadinya F34 namanya yang di sini. Nah, arahnya kemana nih? Arahnya adalah belum tahu, ya, belum tahu arahnya. Tapi yang jelas arah dari F34 itu berlawanan dari arah dari F43. Ya, jadi nanti dia berlawanan arah dengan F43, tapi besarnya sama. Karena dia ini sejajar, cuma yang beda itu adalah arahnya. Ya, jadi F43 ini kan namanya karena kita sudah berfokus kepada sudut pandang batang 4. Kemudian di batang 2, sudut pandang kita sekarang batang 2. Jadi kalau dia nyambung dengan batang 3 itu namanya sekarang F32 karena yang disebut di belakang itu adalah sudut pandangnya. Oke? Dan besarnya sama dengan F23. Dan dia berlawanan arah dengan F23. Kalau seandainya F23 itu ke kanan nanti berarti F32 ini pasti ke kiri. Kalau seandainya nanti F23 itu ke kiri, berarti pasti nanti F23 itu ke kanan. Masalahnya sekarang kita nggak tahu nih arah-arahnya. Masih kita menganalisis mengenai gaya-gayanya aja dulu yang pada batang-batang ini. Nah, kita mengawali dulu dari batang 2G, A2G tadi ya, batang 3 ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari mana sih kita mulai menganalisis? Dari mana kita mulai menganalisis? Jawabannya adalah dari yang paling banyak informasinya. Pada batang 3 kita tidak bisa menganalisis karena hanya dua gaya dan tidak diberikan angka di sini. Jadi kita belum bisa beranjak mulai dari sini bekerja. Dari batang 2 itu nanti ditanyakan, walaupun nanti ada gaya di sini, ada lebih dari dua gaya kan, ada 1, 2, 3, tapi T2 ini yang ditanyakan masalahnya. Jadi kita tidak bisa berangkat dari sini. Nah, yang di sini baru karena ada dua gaya di sini kan.
Ada F34 sama nanti ada di sini F14. F14 ini kita nggak tahu arahnya, makanya dia gambarnya kayak cacing begini. Jadi ini arahnya kemana sih F14 ini, karena dia nyambung sama ininya ya, jadi kerangkanya gitu ya. Nah, yang kita tahu adalah salah satunya informasi pada sistem ini adalah ada arah gaya, ada gaya P ke arahnya ke sini. Ini nih, arah tertentu lah ini kebetulan di soal ke sini. Sebesar 6 kilonewton besarnya. Jadi ada arahnya kita dikasih tahu, ada besarnya kita dikasih tahu sama soal. Jadi haruslah kita mulai menganalisis sistem ini mulai dari yang ada informasinya seperti yang ini, gitu ya. Oke, jadi eh, ada berapa gaya tak sejajarnya? Ada 3. Jadi kan tak sejajar ini kan. F34 tidak sejajar dengan dengan P. Terus dia tidak sejajar dengan F14 gitu ya. Kenapa dinamakan F14? Karena kan dia sudut pandangnya 4 dan dia nyambung ke 1. Ini kan 1 semua nih yang diarsir ya tadi. Oke. Kemudian seperti inilah gambarannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan F14 ini? Ke arah mana dia gitu ya. Yang pertama-tama kita harus tentukan berapa besar F14 atau kemana arahnya dan berapa besarnya. Caranya adalah ini harus menggunakan penggaris sebenarnya. Kita tidak bisa menghitung dengan hitung-hitungan, ini harus pakai penggaris. Nah, pertama adalah untuk menentukan arah dari F14, pertama kita harus panjangkan dulu F34 dan F dan gaya P ini. Jadi panjangkan garisnya, P juga panjangkan garisnya, nanti akan berpotongan di sini. Nah, dia akan berpotongan di sini, baru kemudian tarik garis dari O4 ini ke perpotongan antara F34 dan P. Sehingga akan menjadi seperti ini gambarnya. Nah, begini dia. Ya. Nah, berarti nanti kita tahu arah dari F14 itu adalah nanti dari sini ke sini. Jadi nanti ketika kita gambar tidak boleh berubah ini kemiringannya ya. F34 tidak boleh berubah, P tidak boleh berubah, F14 juga nggak boleh berubah kemiringannya, harus sama kemiringannya. Nah, jadi itu cara kita, yang pertama adalah cara kita mengetahui kemana arah F14. Kita tahu dari sini, dari perpotongan ini, kemudian kita tarik garis O4 ke perpotongan antara F34 dan P. Oke, ini baru kita tahu arahnya doang nih. Habis itu, kita pakai skala. Skala itu adalah menentukan berapa besar gaya per 1 cm. Jadi misalnya, ini misal ini, kan gaya P itu tadi 6 ya. Kita ingin gambar sepanjang 3,59 misalnya yang 6 ini. Yang 6 kilonewton ini kita mau dia nanti garisnya itu sepanjang 3,9. Berarti kalau 3,59 itu sama dengan 6 kilonewton, berarti 1 cm itu sama dengan 1,67 kilonewton. Artinya setiap 1 cm itu gaya yang bekerja itu 1,67. Misalnya nanti kita gambar garisnya itu kita dapatnya 2 cm, ya berarti 2 cm dikali 1,67 nanti. Berarti segitulah gayanya. Jadi ini jadi skalanya nanti. Patokan kita adalah yang ini. 1 cm itu sama dengan 1,67 kilonewton. Jadi ini skala ini terserah kita di awal. Baunya berapa. Cuma yang ini kan misalnya ini ya. P 6 kilonewton itu sama dengan 3,59 cm dia. Oke. Jadi harus kita lihat dulu skalanya ya. Berarti nanti kalau panjangnya 10 cm itu berarti 10 cm kali 1,67 kilonewton. Segitulah dia besar gaya pada yang kita ukur itu. Oke, berarti 16,7 kilonewton nanti misalnya ya. Nah, yang pertama itu ya kita tentukan skalanya, baru kemudian kita ukur pakai penggaris. Nah, bagaimana caranya? Jadi ada F34, ada P, ada F14 yang arahnya ke sini. Kita harus rekonstruksi ulang. Ya, ngerti maksudnya rekonstruksi ulang? Jadi rekonstruksi ulang itu double ya. Rekonstruksi lah, konstruksi ulang gitu ya. Jadi ini kita bongkar
gaya ini kita bongkar, ini kita bongkar, yang F14 kita bongkar. Bagaimana caranya agar dia itu ketemu satu sama lain ujung dan pangkalnya? Nah, ternyata setelah kita bongkar-bongkar, kita otak-atik, ketemu ujung pangkalnya tuh begini caranya. Ternyata P itu ke sini. Jadi ini enggak boleh berubah ya, kemiringannya harus tetap segini nih. Terus kita pindahin penggaris kita lagi ke sini, kita gambar P ke sini, terus kita buat F34 itu ke sini, terus kita buat F14 ke sini. Oh, ternyata biar dia nyambung satu sama lain ketemu ujung pangkalnya, oh harus kayak gini gambarnya, gitu ya. Jadi P itu ke sana. Yang kita tahu arahnya itu hanya satu-satunya itu P. Berarti pertama kali kita gambar tuh P ke sini. Oh, berarti F34 itu enggak ke kanan, berarti dia harus ke kiri gitu. Harus ke kiri. Terus oh berarti F14 itu harus ke bawah biar ketemu sama pangkalnya P. Nah, yang kita tahu, ingat, pertama yang kita tahu itu hanya P saja, arahnya ke atas ini ya. Nah, yang dua ini kita tidak tahu awalnya arahnya kemana sih, F14 sama F34 ini. Cuma, kita harus merekonstruksi biar biar nyambung, itu tujuannya. Oh, ternyata setelah kita konstruksi ulang, biar nyambung, beginilah konstruksinya. Nah, sekarang kita tahu nih, begini ternyata dia. Oh, F14 ternyata arahnya ke kiri. Oh, nanti kita tahu dia ini arahnya ke kiri. F34. Terus F14 arahnya ke bawah. Kita tahu sekarang ternyata F14 itu arahnya ke bawah. Nah, sekarang kita harus mengukur dia dengan penggaris. Berapa panjangnya ini? Ini kan harus fix ya, Pak. Misalnya tadi kan 6 ya. 6 kilonewton ini berarti ini tadi panjangnya 3, berapa tadi itu? Kalau 6 kilonewton 3,9. Ini 3,59 panjang P sudah pasti ini. Terus panjang F34 itu harus diukur lagi dengan penggaris. Terus F14 itu ukur lagi dengan penggaris. Nanti kalau kita mau tahu gayanya berapa F34 dan F14, kalikan dia dengan skalanya yaitu 1,67 kilonewton gitu ya. Setelah kita ketemukan berapa panjangnya dengan penggaris, nanti dikalikan dengan skalanya. Baru kemudian kita dapat. Nah, ini hasil sudah kita terapkan tadi seperti ini dia ya. Seperti ini dia tadi. Oh, ini ke bawah F14 itu. Terus F34 itu ke kiri. Nah, sekarang kita bisa tahu yang lain-lain. Karena apa? Karena dia ini ibarat efek domino, ya. Kalau kita tahu F34, maka kita akan tahu FF yang lain di sini arahnya kemana. Kenapa? Karena kan tadi prinsipnya kan di awal, pertama kita nyambungkan dulu ke F43. F34 itu berlawanan arah dengan F43. Oh, pasti ini F43 itu ke sana arahnya, ya, pasti. Ke nah, error. Nggak bisa nulis. Oke, berarti ini F43 berarti arahnya ke kanan, ya kan? Arahnya ke kanan. Kemudian F23 kemana arahnya? Tadi kita sudah tahu bahwa F23 sama F43 itu berlawanan arah. Jadi pasti F23 itu arahnya ke kiri. Jadi sebenarnya batang ini ditarik dia kiri kanan gitu ya. Batang ini ditarik kiri kanan dia berarti. Batang 3 ini. Nah, kita tahu F23 ke kiri, otomatis kita tahu kemana arah F32. Arah F32 adalah pasti ke kanan karena berlawanan arah dengan F23. Nah, jadi F32 ini ke kanan, dia arahnya ini ya, ke kanan arahnya. Sedangkan nanti di sini ada F2 F12 yang ini ya, karena kita sudut pandang batang 2 dan dia nyambung sama batang 1. Jadi ini namanya F12 yang ini yang hijau ini arahnya berbalik dengan F32. Berarti ini arahnya ke kiri. Sehingga terjadilah couple di sini. Jadi karena ada dua arah yang berlawanan dari suatu batang penghubung, itu namanya couple. Ya, jadi
kemanakah arah kopel ini? Ya, jadi tadi kan F32 tuh ke kanan, sedangkan F12 itu ke kiri. Nah, F T2 ini kopel ini kemana arahnya? Nah, itu jadi pertanyaan. Oke, ini yang tadi analisisnya ya, arah-arah panah itu maksudnya yang ini ya. Tadi F32 ke sana, F23 ke sana ya. Oke, karena ini prinsipnya tadi, sehingga inilah terjadi. Ini yang saya bilang tadi ya, F3 itu arahnya ke sana, merah itu, dan ada F12 arahnya ke kiri. Nah, dari penghubung dua terlihat ada dua buah gaya yang sama besar berlawanan arah sejajar. Nah, ini ya adalah ciri-ciri kopel. Jadi ada F32 yang ke kanan, ada F12 yang ke kiri. Itulah ciri-ciri kopel namanya, karena ada batang penghubung di tengah-tengahnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah arah T2 dan besar T2 kan? Di soal itu berapa besar T2 ini? Berapa besar eh, gaya torsi atau kopel dari T2 agar yang tadi dikenakan P itu dia bisa tetap seimbang, tidak bergerak gitu ya. Berapa nih T2 ini? Nah, begini caranya nih. Karena F32 itu ke sana, otomatis kan batang ini kan seolah-olah mau mau muter ya. Kalau F32 kan ujungnya dari T ini kan ke sini muternya ya. Jadi dia searah jarum jam. Berarti untuk melawan biar seimbang T2 ini arahnya pasti ke sini yaitu berlawanan arah jarum jam. Jadi kita sudah tahu pertama arah dari T2 adalah berlawanan arah jarum jam karena dia untuk menyeimbangkan F32 yang searah jarum jam itu. Oke? Nah, sekarang secara matematis minggu lalu juga sudah saya jelaskan ini untuk mencari momen atau couple itu ada rumus momen dipakai itu adalah gaya F32 dikali dengan panjang dari eh, sini ke sini. Panjang dari gaya tegak lurus terhadap titiknya ini, poros. Oke. Jadi H ini adalah tegak lurus antara dua gaya atau dengan porosnya lah. F32 dengan poros ini atau H dengan F32 dengan F12 itu H yang tegak lurus. Berarti ini 90 derajat dua-duanya ini sudutnya. Jadi nanti berapa H-nya, terus berapa F32-nya. Jadi itu adalah besar T2 yang kita inginkan, ya. Setelah diukur dengan penggaris tadi, setelah diukur dengan penggaris, digambar, didapatkan H itu panjangnya 4,47, diukur ini di penggaris. H-nya tadi juga F32 juga tadi sudah diukur ya dengan penggaris ya, yang tadi besarnya itu. Oke, lengan kopel H diukur dari gambar, kemudian dikalikan dengan skala gambarnya. Dikalikan dengan skala panjang kopel H adalah 4,47 kali 6,2 ini skalanya sama dengan 27,68 mm. Jadi panjang lengan kopel sesungguhnya H ini adalah 27. Kemudian besar kopel adalah 4,12. 4,12 itu adalah setelah diukur tadi pakai penggaris besar dari F32. Jadi rentetan dari awal itu yang menggunakan penggaris ini F34 ya, F43 itu tadi diukur kan dari sini dia. Jadi di sini diukur tadi F34 itu berapa panjangnya. Ya, kemudian dikali dengan 1,67 dapatlah kita gayanya itu. Nah, dari sini nanti akan berefek domino nanti besarnya sama sampai dia ke sini jadinya. Jadi sama nih besarnya F34 sama F32. Jadi dari F34 ukuran garis tadi kita dapatlah sebesar sekian. Jadi saya enggak nulis di sini biar cepat. Jadi dapatnya sekian nih. 4,12 kilonewton. Itu setelah dikalikan dengan skalanya ya, ingat ya. Setelah dikalikan tadi, jadi besar dari F32 itu 4,12 kilonewton. Kita kali dengan H
yaitu 27,88 mm, didapatkanlah besar kopel, yaitu kerja istilahnya. Kalau di istilah lain itu kerja. Kerja itu kan F kali M. F gaya dikalikan dengan perpindahan. Ya, jadi itu sebesar 114,04 kilonewton milimeter. Kalau mau diubah ke newton meter boleh, tapi ini aja lah gitu ya. Jadi seperti itu jalan ceritanya untuk batang engkol, batang penghubung mekanisme empat penghubung, sorry. Kalau yang kemarin itu mekanisme engkol peluncur. Sebenarnya mekanisme engkol peluncur yang kemarin juga bisa pakai penggaris kalau lebih sederhananya. Cuma biar lebih matematis, kemarin karena soalnya itu ada sudut-sudutnya, jadi kita tidak pakai penggaris, lebih presisi. Kalau ini karena informasinya terbatas, ini tidak ada sudutnya berapa di sini, jadi kita tidak bisa mencari dengan menggunakan rumus. Jadi harus pakai penggaris kalau yang ini, ya. Karena kita tidak tahu informasinya berapa sudutnya di sini, gitu ya. Kita tidak bisa tahu jadinya eh, secara hitung-hitungan matematisnya. Oke, selamat menikmati malam hari ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita minggu depan itu kan sudah UTS, jadi tidak ada pertemuan. Nanti soalnya itu satu kayaknya ya, satu buah. Pelajari yang kemarin, yang di video YouTube kemarin ya, pelajari. Itu soalnya cuma satu itu aja. Nanti diulang-ulang lah ya di YouTube yang kemarin itu Iya, soalnya. Pak. Oke, siap-siap lah. Kalau ujian itu gimana sih? Di kampus atau gimana? Di kampus, Pak. Terus kapan? Malam atau sore? Malam biasanya, Pak. Cuman saya ini sepertinya belum bisa ikut UTS susulan saya, Pak. Oh gitu, ya ya ya. Oke dah Di kalau gitu. Wahau soalnya posisinya. Kapan balik? Baliknya tanggal 25, Pak. Terus susulan berarti sendirian nanti? Iya, Oh, iya oke lah. Ya pokoknya dijalani aja lah ya. iya, Pak. Oke dah, ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman, Teman-teman gimana? Yang lain sibuk ya kira-kira ya? Tak ada masuk tadi di kuliah yang lain? Yang lain ini? ya sama tadi yang lain juga ini, Pak, Oh gitu. orangnya. Oke dah, mungkin pada ada kerjaan kan? Oke. Ya, nanti rekamannya ada di YouTube ya. Nanti saya kirimkan link. Oke, sekian kalau gitu. Terima kasih atas Ya, perhatiannya. Pak. Selamat istirahat teman-teman semua. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, siap.